Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Gunung tidur, akan meletus. Apakah ayahmu selama ini sedang mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adi Tawang Alun, karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Dalam seri ke-655 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Jumali sebagai Wedung, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Bulan sepenggal telah doyong ke arah barat, untuk kemudian sesaat lagi akan tenggelam di balik perbukitan menoreh. Bintang-bintang bertaburan di langit yang bersih, yang tidak dinodai oleh hadirnya mendung. Mega berarak bermanja-manja di langit belahan utara. Badrawati dan Lare Angon terus mengumbar angan-angannya. Kedua orang yang berbeda usia itu sambil duduk dan berbaring di hamparan rerumputan, memandang ke arah megahnya Candi Swambara Budura yang menjulang tinggi bagaikan ongkokan bukit.
memandangi candi itu, tak habis-habisnya rasa kagumku, Paman. Aku membayangkan terjadi hiruk pikuk yang luar biasa. Banyak sekarang orang yang dilibatkan, bukan sekedar ratusan, bahkan ribuan. Ada yang mengangkut batu-batu, kemudian suara orang dalam jumlah yang banyak pula menatah batu. Benturan palu pada batu terdengar di mana-mana. Hiruk pikuk. Semuanya melakukan itu dengan penuh semangat, penuh rasa ikhlas. Tidak ada yang merasa terpaksa. Demikiankah kira-kira cara membangun candi Swambara Budura itu, Paman? Iya, untuk lebih jelasnya, agar kita tidak sekedar menduga-duga, kita harus ke sana, Badrawati. Ke sana kemana, Paman? Ke zaman saat candi itu dibuat. Itu sudah menjadi bagian dari masa lampau, Paman. Bagaimana kita bisa kembali ke masa lampau? Andai kata bisa, maka pekerjaan kita akan lebih gampang. Kita bisa menemui orang yang bernama Brahmana Sangsari. Kita bisa menanyakan kepadanya, siapa pemilik Raja Kalecakra yang kelima itu? Bukankah Pamanmu Kameswara telah melakukannya? Bukan. Apa yang dilakukan Paman Kameswara hanya sekedar mengintip, berusaha mengetahui siapa orang-orang yang memiliki Raja Kalecakra dan siapa saja orang yang menjadi musuhnya. Tak lebih dari itu. Rasanya tidak mungkin ada orang yang bisa kembali ke masa lalu. Zamannya sudah berbeda. Benar bukan? Iya. Paman, dengar. Serentak Badrawati dan Lare Angon mempertajam pendengaran telinganya. Ketajaman telinga dua orang aneh itu benar-benar luar biasa. Meski suara itu masih jauh sekali, namun sudah tertangkap oleh telinga mereka. Ada orang dikejar hantu rupanya. Dari mana arah kuda tadi, Badrawati? Dari arah barat agak ke selatan. Kuda itu mungkin berbelok ke selatan. Menarik sekali. Ada orang berkuda yang sedemikian kencangnya. Apakah kita perlu usil dengan urusan orang lain? Aku mengantuk, Paman. Aku mau tidur sambil menikmati seramnya candi dari arah ini. Suara kuda lagi, Paman. Iya. Yang ini rupanya lebih banyak. Dari arah barat. Barangkali akan melintas lebih dekat dari tempat kita ini, Badrawati. Ayo, kita mencari tempat untuk mengintip dari dekat. Mari, Paman. Hup. 4 ekor kuda, Paman. 2 berwarna hitam, 2 berwarna kemerah-merahan, dengan penunggangnya yang semuanya bersenjata. Mereka tentu mengejar penunggang kuda sebelumnya. Kau tidak terusik untuk mengetahui apa yang terjadi, Badrawati. Rasanya aku malas, Paman. Kita tidak perlu melibatkan diri. Akan tetapi apa salahnya kita mengetahui dengan mengintipnya saja. Ya, siapa tahu ini akan menjadi petunjuk bagi kita untuk menemukan orang yang kita cari. Baiklah. Kita ambil kuda, kita kejar mereka. Baik. Maka demikianlah terjadi sebuah kejar-kejaran berkuda yang seru di jalanan yang kurang bagus itu. Penunggang kuda yang pertama memacu kudanya, melecutkan sekuat-kuatnya agar kudanya lari kencang, seolah ada sesuatu yang ditakutkan pada orang-orang yang mengejarnya. Namun ternyata mereka yang mengejar itu rata-rata menggunakan kuda yang lebih bagus, yang menyebabkan jarak bukan semakin jauh, tetapi semakin dekat dan tertinggal jauh di belakang. Badrawati dan Lare Angon memacu kudanya pula dengan cepat.
Badrawati dan Lare Angon terlambat. Yang ditemukannya adalah sosok tubuh yang sudah tergeletak di dekat seekor kuda yang sudah tergeletak pula. Tidak aku rasakan ada denyut pada nandinya. Orang ini mati, Paman. Anak panah menancap di punggungnya. Juga menancap pada kuda tunggangannya. Rupanya tidak sempat terjadi perkelahian. Apa kira-kira penyebabnya? Orang itu mati, Paman. Ia tidak bisa menjelaskannya. Dan kemana arah 4 orang yang memburu orang ini? Menilik jejaknya, mereka membelok ke kanan, Paman. Mengapa tidak kembali ke arah semula? Jika membalik, tentu akan bertemu dengan kita. Orang itu masih hidup, Badrawati. Melihat orang itu masih menggerakkan jemari tangannya, meski sebuah gerak yang lemah sekali, Badrawati segera bertindak. Beberapa buah simpul syaraf pada punggung orang itu segera dilumpuhkan dengan sebuah urutan. Anak panah itu kemudian segera dicabut, dan darah pun mengucur. Bagaimana, Paman? Kita masih bisa menolongnya jika kita tidak terlambat. Nampaknya anak panah ini tidak menyentuh bagian tubuhnya yang berbahaya. Jantung atau hatinya. Denyut jantung orang ini lemah sekali. Iya, tapi kita harus merangsangnya. Aku yang akan melakukannya, Paman. Aku akan membantumu. Badrawati, bocah ajaib itu, segera mengibaskan kedua tangannya, kemudian menempelkan satu dan lainnya. Matanya terpejam, dan sejenak kemudian muncul serpihan asap keputih-putihan dari sela-sela jemarinya. Badrawati kemudian menempelkan telapak tangan itu pada luka orang yang belum dikenalnya itu. Waktu mengalir, seolah mengalir pula kekuatan yang berada di tangan Badrawati itu, menerobos ke tubuh orang yang terluka, menggerataki semua aliran darahnya. Rasa hangat yang mengalir bagai ikut membantu menata gerak jantungnya yang tidak teratur. Kita berhasil, Badrawati. Nafas orang ini mulai teratur, meski masih pingsan. Akan tetapi, ia masih pingsan. Iya, tapi nanti ia akan siuman. Matikah aku ini? Tidak. Kau masih hidup, Kisanak. Siapa kau? Aku masih hidup. Iya. Kami menemukanmu tergeletak di sini. Di punggungmu tertancap anak panah. Kudamu mati juga karena anak panah. Terima kasih. Kalian telah menolongku. Siapakah nama Paman? Dan mengapa ada orang yang bermaksud membunuhmu? Apakah kesalahan yang telah kau perbuat pada mereka? Namaku Wedung. Wedung? Benar. Lalu, mereka itu siapa? Kami sempat melihat ada 4 ekor kuda yang memburumu. Mereka saudara seperguruanku. Lemah sekali jawaban itu. Dan kemudian orang yang bernama Wedung itu terkulai pingsan kembali. Badrawati dan Lare Angon saling berpandangan. Orang ini pingsan lagi, Paman. Ya, sebaiknya kita membawanya dari tempat ini, Badrawati. Kemana? Di daerah sekitar sini, jauh dari perkampungan. Kita bawa kembali menuju ke kaki candi. Kita rawat di dalam pondok yang ada di sana. Baiklah, dan sebaiknya Paman yang membawanya. Aku berkuda sendiri. Nah, kudamu telah menjawab, Paman. Ya, setuju.
Tidak berapa lama kemudian, Badrawati dan Lare Angon yang membawa orang yang terluka itu telah kembali berada di kaki Candi Swambara Budura. Kabut yang turun lamat-lamat membuat candi yang menjulang megah itu nampak sangar. Dan setelah menjalani perawatan yang dilakukan oleh Lare Angon, Wedung siuman kembali. Meski dia masih merasakan punggungnya yang semula tertancap anak panah itu luar biasa sakitnya, tetapi darah telah mampet dan tidak mengucur lagi. Paman Wedung, namaku Badrawati. Kau boleh memanggilku Badrawati begitu saja. Dan ini pamanku, namanya Lare Angon. Kau bisa mendengar dan mengerti apa yang aku katakan ini, Paman? Aku mengerti. Sekarang, aku minta Paman Wedung untuk menarik napas panjang. Lakukanlah, Paman. Tariklah napas yang panjang. Aku ingin tahu, apakah Paman bisa melakukannya dengan tanpa mengalami kesulitan. Oh, iya. Apa yang Paman Wedung rasakan? Paman merasa ada yang tidak beres? Terasa sesak dadaku. Sesak yang menyiksa sekali, Paman? Tidak begitu menyiksa. Baiklah, Paman boleh bersyukur karena telah bertemu dengan kami. Dengan demikian, Paman masih hidup. Sebab kalau tidak, kau akan mati. Aku mengucapkan terima kasih. Paman merasa berhutang budi pada kami. Kau tidak perlu mengatakan hal itu, Badrawati. Oh, perlu. Karena aku merasa mengutangkan sebuah nyawa padanya. Jawab dulu, Paman Wedung. Apakah kau merasa berhutang budi padaku? Iya, aku berhutang budi kepadamu, Badrawati. Bagus. Kalau begitu, bayarlah hutang budimu itu dengan menceritakan sejujurnya. Apa yang telah kau alami? Mengapa saudara-saudara seperguruanmu telah bermaksud membunuhmu? Lare Angon hanya tersenyum melihat ulah Badrawati. Namun Badrawati memandang wajah orang yang bernama Wedung itu dengan seksama, seolah tidak ada sesuatu yang lucu dengan apa yang telah dilakukannya. Badrawati yang semula berpegang teguh pada keyakinan untuk tidak ikut campur urusan orang lain, ternyata terusik pula oleh persoalan yang terluka itu. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada Kisanak hingga Kisanak Wedung mengalami nasib buruk itu? Aku hanyalah orang yang bernasib sial. Aku tidak tahu apa-apa. Akan tetapi, aku harus mengalami nasib seperti ini. Mereka bermaksud membunuhku karena aku mengetahui sebuah rahasia. Mereka membungkamku agar aku tidak menyimpan rahasia itu. Rahasia apakah itu? Bahwa mereka yang telah menculik dan menyembunyikan saudara seperguruanku yang lain, calon menantu guruku, namanya Sawung Songo. Maka berceritalah orang yang bernama Wedung itu, meski dengan kalimat yang tersendat-sendat. Badrawati dan Lare Angon mengikutinya dengan seksama. Tersebutlah sebuah perguruan yang bernama Sekar Jati, yang terletak jauh di sebelah timur Prambanan, di sebuah perkampungan kecil yang bernama Juwiring. Dan pada suatu malam, aku benar-benar tidak suka dengan Sawung Songo itu. Aku yang sedari dulu membangun angan-angan bagaimana caranya aku bisa memiliki Galuh Titis. Tiba-tiba ia muncul dan dengan seenaknya mendekati gadis itu, menjeratnya dengan bujuk rayunya ke barat. Kita tidak bisa membiarkan hal itu, Kakang Wondogeni. Iya, rasa-rasanya ingin sekali aku meramu kepalanya dengan kepalan tanganku ini, berdebah ke barat. Aku juga tidak habis mengerti.
Kenapa guru bisa begitu mudahnya menerima Sawung Songo itu menjadi muridnya? Lihatlah. Bahkan perhatian guru kepada Sawung Songo nampak berlebihan. Sawung Songo sering disuruh berlatih bersama dengan Galutitis. Keduanya bahkan sering berkuda bersama-sama. Sekarang setiap orang di sekitar Padukuhan Juwiring selalu menyebut-nyebut sepasang anak muda, Sawung Songo dan Galutitis. Kakang Wondogeni, kita harus melakukan sesuatu. Melakukan apa, Windu Pawoko? Kita pancing Sawung Songo itu. Kita hajar hingga babak belur. Bagaimana kalau ia mengadu kepada guru? Kita ancam akan kita bunuh supaya ia tidak mengadu kepada guru. Aku sependapat. Bagaimanapun juga, ulah Sawung Songo itu harus segera diakhiri. Bagaimana Kakang Wondogeni? Sebenarnya aku tidak akan peduli dengannya. Apakah guru pilih kasih kepadanya atau tidak? Aku tidak peduli. Bahkan andai kata guru akan menurunkan segenap ilmu kanuragan yang dimilikinya semua kepadanya, aku tidak peduli. Asal ia tidak menjamah satu hal. Ia tidak merebut Galutitis dari tanganku. Setiap kali aku melihatnya bersama-sama dengan Galutitis, dada ini mendidih sekali rasanya. Justru itulah Kakang. Nah, kita harus melakukan sesuatu. Betul. Sawung Songo harus kita beri peringatan supaya ia tahu diri. Kalau dibiarkan, Kakang, ia akan semakin besar kepalanya. Ya, terserah kalian. Besok tengah hari, aku akan memancingnya dan membawanya kemari. Kita hajar dia hingga babak belur. Wondogeni, Windu Pawoko, dan Lembu Lamatan ketika murid perguruan Sekar Jati itu dibakar amarah oleh kehadiran Sawung Songo yang seolah-olah telah menyebabkan terabaikannya mereka bertiga. Terlebih-lebih Wondogeni yang selama ini berangan-angan memiliki Galutitis, putri satu-satunya dari guru mereka, Ki Ajar Gelung Keling. Maka demikianlah keesokan harinya pada sebuah kesempatan Windu Pawoko telah mengajak Sawung Songo berbincang-bincang. Ada apa Kakang Windu Pawoko? Aku ada keperluan denganmu. Aku ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Soal apa itu? Tidak sekarang, tetapi nanti, tengah hari saja. Sempatkan untuk menemuiku. Aku akan berada di bendungan kecil dekat Tambak Segaran. Bendungan dekat Tambak Segaran? Ya, datanglah ke sana. Jangan sampai tidak datang. Akan tetapi Kakang, ada urusan apa sebenarnya? Ya, nanti kau juga akan mengetahuinya. Ada apa Sawung Songo? Aku sedang memikirkan sesuatu, Wedung, yang aku rasakan aneh sekali. Ada apa? Kau melihat Kakang Windu Pawoko baru saja mengajakku berbicara. Iya. Ia memintaku menemuinya di bendungan dekat Tambak Segaran. Ada apa kira-kira? Apakah kau bisa menerkanya? Bukankah Windu Pawoko selama ini menunjukkan rasa tidak senangnya kepadamu? Iya. Nah, tentu ada hubungannya dengan itu. Hati-hatilah. Aku tidak habis mengerti. Mengapa ia tidak senang kepadaku? Apakah aku telah melakukan sebuah kesalahan kepadanya? Kau yang selama ini sedang terlena. Sampai kau tidak mengetahui pergolakan yang sedang terjadi di sekitarmu. Pergolakan? Masalah apa itu? Selama ini kau telah membutakan mata dan telingamu, sehingga kau tidak tanggap terhadap kenyataan. Jangan berbelit-belit, Wedung. Katakan, ayo katakan. Kau terlalu dekat dengan Galutitis. Dan itu ada yang tidak senang. Ada yang cemburu. Begitu rupanya. Maka bisa aku pastikan, kalau sampai Windu Pawoko mengundangmu untuk menemuinya di suatu tempat, bisa dipastikan, persoalannya tentu persoalan itu. Aneh. Ya, aneh sekali. Bukankah Kakang Windu Pawoko itu telah mempunyai seorang istri? Windu Pawoko itu hanya yang berada di depan Sawung Songo. Yang berada di belakangnya, merekalah yang sebenarnya berkepentingan dengannya. Siapa? Wondogeni. Sawung
Songo mendengar jawaban dari Wedung sahabatnya itu dengan jantung yang berdegup lebih kencang. Bagi Sawung Songo, nama Wondogeni adalah sebuah nama yang mendebarkan. Bahkan terasa tidak enak jika harus berurusan dengannya. Kau berkata sebenarnya, Wedung? Kau sahabatku. Untukmu aku mengatakan yang sebenarnya. Daripada kau, aku lebih banyak waktu untuk berada di antara mereka, sehingga aku bisa mendengar dan mengetahui pergolakan perasaan mereka. Pertimbangan itu, Sawung Songo. Akan tetapi, jika aku suka kepada Galuh Titis, apakah itu salah? Bukankah Galuh Titis itu belum bersuami? Ia masih bebas. Ibaratnya belum ada pertanda janur melengkung. Siapapun berhak memilikinya. Mengapa Kakang Wondogeni bisa bersikap begitu? Sawung Songo, yang kau hadapi adalah orang yang dibakar rasa cemburu. Hati-hatilah dan pertimbangkan sebaik-baiknya setiap kau melangkah. Baiklah, terima kasih. Apa yang dikatakan Wedung itu membuat Sawung Songo menjadi gelisah. Hatinya terasa berdesir ketika dia berpapasan dengan Wondogeni. Dia memang merasakan kilatan tatapan matanya yang sepertinya menyimpan dendam dan sirik yang tiada terkira. Sawung Songo menemukan kebenaran dari apa yang dikatakan Wedung sahabatnya. Hingga pada waktu yang ditentukan, Sawung Songo masih terus bimbang. Apakah aku harus mendatangi tempat itu? Jika aku ke sana, ibarat seekor ular mendatangi gebuk. Tetapi jika aku tidak datang, mereka tentu akan semakin marah. Dan bahkan aku bisa dianggap pengecut. Bagaimana ini? Apa yang kau lamunkan, Kakang? Kau Diajeng? Kau pasti melamun sampai tidak tahu kehadiranku. Melamunkan apa, Kakang? Tidak, Diajeng. Tidak ada yang aku lamunkan. Betul begitu? Aku ingin berkuda, Kakang. Siang-siang seperti ini? Iya, kenapa tidak? Temanilah aku. Kita berkuda ke arah barat menuju ke Candi Prambanan. Terlalu jauh, Galuh Titis. Tidak terlampau jauh. Jika kita berkuda tanpa berhenti dan kita di sana tidak perlu berlama-lama, maka kita akan sampai di perguruan lagi masih terang, matahari belum tenggelam. Lagi pula, Ayah yang memerintahkan aku untuk ke sana. Untuk keperluan apa itu? Ayah menghendaki bertemu dengan Paman Haryo Panularan. Jangan banyak membantah, Kakang. Bersiaplah, aku juga akan mempersiapkan diri. Iya, baiklah. Aku akan mempersiapkan diri. Demikianlah, Sawung Songo dan Galuh Titis kemudian berangkat berdua di bawah tatapan mata tidak senang dari Wondogeni yang mendapatkan laporan dari Windu Pawoko. Badrawati dan Lare Angon mendengarkan cerita yang dipaparkan Dawung itu dengan seksama. Jadi Sawung Songo justru berkuda dengan Galuh Titis dan tidak mau datang ke tempat ini. Iya, Kepara. Undangan untuk datang ke tempat ini sudah aku sampaikan kepadanya, Kakang. Akan tetapi, ternyata ia memilih untuk bersenang-senang berkuda dengan Galuh Titis. Itu artinya ia benar-benar melecehkan kita. Ya, Kita ini dianggapnya apa? Hah? Kita susul. Kemana arah mereka berkuda? ke arah barat, Kakang. Ayo ke sana. Ayo, Kakang. Wajah Wondogeni benar-benar merah padam, menahan kemarahan yang tiada terkira. Perbuatan Sawung Songo yang tidak mau datang ke bendungan di dekat tambak Sigaran itu benar-benar membuat dadanya seperti mau meledak. Darahnya bagaikan mendidih dan bergolak. Nah, apa yang akan dilakukan Wondogeni dan kawan-kawannya?
Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.